Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribtu Ternol Diwadu, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Polsek Tambora mengungkap kasus premanisme dengan modus kejahatan tabrak lari yang ditujukan kepada pengendara roda 4. Menyambut HUT ke-80 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, sinergi antara Polres Kutai Kartanegara atau KUKA dan pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara kembali terwujud dengan Gerakan Pangan Murah atau GPM. Semarakan hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia, Polres Pasir gelar Festival Merah Putih Pesisir. Di informasi pertama pemirsa, Polsek Tambora mengungkap kasus premanisme dengan modus kejahatan tabrak lari yang ditujukan kepada pengendara roda 4. Seorang pria lanjut usia berinisial A di Tambora diamankan oleh polisi karena berpura-pura tertabak mobil lalu meminta uang ganti rugi. Kanit Reskrim Polsek Tambora, Polres Metro Jakarta Barat, AKP Sudrajat Jumantara, mengatakan pelaku diamankan di kawasan Jembatan 2 saat akan melancarkan aksinya. Kepada polisi, pelaku mengaku perbuatannya yang melakukan aksi kejahatan dengan modus menabrakkan diri ke pengendara. Pelaku menjalankan aksinya selama 2 bulan dan mendapatkan keuntungan senilai Rp600.000. Pelaku meminta uang tersebut dengan cara memaksa. Menanggapi beberapa waktu yang lalu, kami mendapatkan laporan adanya kasus viral di mana dengan modus aksi premanisme menabrakkan diri untuk memeras dengan tersangka inisial A, umur 65 tahun. Tim Opsnal mendapatkan laporan keberadaan pelaku dan setelah melakukan observasi, kami mengamankan tersangka sedang melakukan aksinya di wilayah Jembatan 2, Kecamatan Tambora. Kami mendapatkan laporan bahwa ada modus premanisme, aksi premanisme tersebut, dan kami amankan merupakan tersangka yang viral belakangan waktu yang lalu. Untuk sejauh ini keterangan dari tersangka berhasil mendapatkan kurang lebih selama 1 minggu Rp600.000. Uang yang digunakan oleh tersangka digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Tersangka sendiri sudah melakukan aksinya, sudah dijadikan kegiatan sehari-hari, kurang lebih dari 50.000 sampai ke 200.000. Untuk spesifikasi tidak ada, namun korban tersangka melihat situasi apabila memungkinkan melakukan aksinya. Sementara itu di Sumatera Utara pemirsa, Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara bersama Polres Pelabuhan Belawan menunjukkan capaian signifikan dalam pemberantasan narkoba sepanjang 1 Januari hingga 12 Agustus 2025. Dalam periode tersebut, aparat mengungkap 238 kasus dengan 279 tersangka dan menyita barang bukti bernilai puluhan miliaran rupiah. Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara bersama Polres Pelabuhan Belawan menunjukkan capaian signifikan dalam pemberantasan narkoba sepanjang 1 Januari hingga 12 Agustus 2025. Dalam periode tersebut, aparat mengungkap 238 kasus dengan 279 tersangka dan menyita barang bukti bernilai puluhan miliar rupiah. Konferensi pers yang digelar di Mako Polres Pelabuhan Belawan pada Rabu 13 Agustus 2025 ini dihadiri Kabid Humas Polda Sumatera Utara, Kombes Pol Ferry Walintukan, Dires Narkoba Polda Sumatera Utara, serta Kapolres Pelabuhan Belawan. Kabid Humas Polda Sumut menegaskan bahwa pemberantasan narkoba menjadi fokus nasional, sebagaimana arahan Presiden RI Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto dalam Asta Cita ke-7.
serta perintah Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo agar jajaran kepolisian berperang tanpa henti melawan narkoba dari hulu hingga hilir. Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Wahyudi Rahman merinci barang bukti yang diamankan diantaranya 28,74 kg sabu, 41,396 butir pil ekstasi, 13 kg ganja, 34 saset happy weather, dan 150 cartridge liquid vape mengandung etomidate. Semua barang bukti yang diamankan ini setara dengan menyelamatkan 225.500 jiwa dan memiliki nilai ekonomi sekitar 52 miliar 6 juta rupiah. Di Jawa Tengah, pemirsa, Polres Bantul melakukan ungkap kasus tindak pidana pencurian beras di sebuah toko kelontongan di Jalan Manggung Nogosari, Padukuhan Manggung Ukir Sari, Imogiri, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kejadian tersebut terjadi pada 22 Juli 2025 bermula saat pelaku datang dari arah barat Jalan Singosaren, Nogosari. Pelaku diketahui bernama Aryo Wibowo yang berprofesi sebagai wira swasta asal Gunung Kidul. Sesampainya di warung, pelaku menanyakan apakah ada beras ketan. Kemudian pemilik warung bernama Bubariah jawab tidak punya karena adanya beras Jawa, namun pelaku menolaknya. Pelaku kemudian pergi, namun selang 5 menit pelaku kembali ke warung. Pelaku lantas mengambil 1 karung beras jenis 64 dengan berat 30 kg. Pemilik toko tidak mengetahui bahwa beras di warungnya dicuri. Menurut Kasih Humas Polres Bantul AKP Inengah Jeffrey, pelaku selanjutnya pergi ke arah timur dengan ciri-ciri pelaku badan tinggi besar, kulit hitam, baju merah, mengendarai sepeda motor Suzuki, tangan kanan bertato dengan mengenakan helm warna hitam. Selanjutnya, unit Reskrim Polsek Imogiri melakukan penyelidikan. Polisi melakukan mendalam melalui sejumlah saksi dan menganalisa rekaman CCTV. Tim unit Reskrim Polsek Imogiri berkoordinasi dengan tim unit Reskrim Polsek Kasihan berhasil mengamankan pelaku pada saat melakukan pencurian di wilayah Bangunjiwo. Selanjutnya, pelaku dibawa ke Polsek Imogiri guna pengusutan dan penyelidikan lebih lanjut. Usai dilakukan interogasi, pelaku mengakui perbuatannya. Selain itu, pelaku juga pernah melakukan pencurian 1 karung gula pasir seberat 5 kg di wilayah Pandak, Bantul, dan pencurian gula pasir seberat 1 kg di wilayah Bangkulan, Bantul. Sementara pelaku juga sempat mencuri 1 karung beras seberat 50 kg di Babangeli Puro dan melakukan pencurian 2 karung beras di Kasihan. Atas perbuatannya, pelaku dikenakan pasal 362 KUHP dengan pidana penjara 5 tahun penjara. Dari Humas Polres Bantul, Polda DIY melaporkan untuk Polri TV. Sementara itu, penangkapan pelaku pencurian oleh Polres Bantul Polda DIY mendapatkan apresiasi masyarakat. Berikut grafis kronologis kejadian pencurian beras di wilayah Bantul, Yogyakarta. Pencurian terjadi di warung kelontong Ibu Bariah yang berlokasi di Wukisari, Imogiri, Bantul. Dasar laporan, nomor laporan LP-7/7-10-7-GMG/SEK-IMG-RES-RES-BTL-Polda DIY. Tanggal 26 Juli 2025. Pasal 362 KUHP tentang pencurian, ancaman hukuman penjara paling lama 5 tahun. Waktu dan tempat kejadian, hari tanggal Selasa 22 Juli 2025, pukul sekitar 14.30 waktu Indonesia Barat. Lokasi di warung kelontong Ibu Bariah, alamat Dusun Manggung RT 006, Wukisari, Imogiri, Bantul. Tersangka inisial AW atau Aryo Wibowo alias Bowo, usia 32 tahun, pekerjaan wira swasta, alamat Semanu, Gunung Kidul. Kronologi kejadian, pukul 14.30 waktu Indonesia Barat, pelaku datang dari arah barat menanyakan beras ketan. Ibu Bariah menjawab hanya memiliki beras Jawa, lalu pelaku pergi. 5 menit kemudian pelaku kembali diam-diam saat warung tidak diawasi. Pelaku mencuri 1 karung beras jenis 64 atau 30 kg lalu melarikan diri ke arah timur.
Kerugian korban 30 kg beras. Barang bukti sepeda, motor Suzuki, helm warna hitam, kaos warna merah, celana pendek jeans biru, dan sepasang sendal jepit karet hitam. Kronologi pengungkapan. 1. Unit Reskrim Polsek Imogiri mengumpulkan saksi, menganalisa CCTV dan bahan pendukung. 2. Koordinasi dengan unit Reskrim Polsek Kasihan. 3. Pelaku ditangkap saat mencuri di wilayah Bangunjiwo Kasihan. Terakhir dibawa ke Polsek Imogiri untuk penyelidikan lebih lanjut. Pengakuan tersangka mengakui mencuri 1 karung beras di warung Ibu Bariah 22 Juli 2025. Riwayat tindak pidana Agustus 2020 tentang penggelapan uang di lokasi Kasihan Bantul. Maret 2025 curi 1 karung gula pasir di wilayah Bakulan Bantul. April 2025 curi 1 karung beras di wilayah Bambang Lipuro Bantul. Juni 2025 curi 1 karung gula di wilayah Pandak Bantul. Agustus 2025 curi 2 karung beras di wilayah Kasihan Bantul. Imbauan kepolisian, waspadai orang asing di sekitar usaha, jangan tinggalkan barang berharga tanpa pengawasan, pasang CCTV di warung atau toko, dan segera hubungi Polri 110 jika terjadi kejahatan. Di informasi lainnya, pemirsa, Satuan Brimopolda Kalimantan Tengah melalui Batalion C Pelopor melaksanakan apel pengecekan peralatan penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di Mako Batalion C Pelopor, Kabupaten Barito Timur. Pemirsa, Satuan Brimopolda Kalimantan Tengah melalui Batalion C Pelopor melaksanakan apel pengecekan peralatan penanganan kebakaran hutan dan lahan yang dilanjutkan dengan simulasi pemadam api di Mako Batalion C Pelopor Kecamatan Raren Batuah, Kabupaten Barito Timur. Dan berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Kegiatan apel pengecekan ini bertujuan memastikan kesiapan personel dan kelengkapan peralatan sebelum diterjunkan ke lapangan dalam menghadapi potensi karhutla di wilayah Barito Timur. Seluruh peralatan seperti mesin pompa air, selang, APD, hingga kendaraan operasional diperiksa satu persatu untuk memastikan fungsinya optimal. Usai apel, personel melaksanakan simulasi pemadaman api sebagai bentuk latihan kesiapsiagaan. Dalam simulasi tersebut, skenario penanganan api dilakukan mulai dari tahap deteksi titik api, pergerakan tim menuju lokasi, hingga proses pemadaman menggunakan peralatan yang tersedia. Wadanyon C Pelopor AKP Mujiono mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk memastikan personel selalu dalam kondisi siap siaga menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan di wilayah hukum Polda Kalimantan Tengah, khususnya di Kabupaten Barito Timur. Itulah informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Bribda Polabid Humas Polda Kalimantan Tengah melaporkan untuk Polri TV. Salam presisi. Presisi yang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.